Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Pratama dari Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro dengan NIM 52031511035. Jadi di sini saya akan mempraktekkan menggunakan CX Programmer untuk pengisian tangki air secara otomatis. Jadi yang pertama kita memasukkan device name-nya terlebih dahulu. Jadi misalnya di sini saya menggunakan device name tugas. Kemudian untuk jenis tipenya kita menggunakan CP1L. Selanjutnya kita klik OK. Nah, pada bagian ini kita akan ditampilkan sebuah tampilan yang dimana kita akan memasukkan perintah-perintah yang ada menggunakan beberapa button ini, misalnya seperti button new kotak, button horizontal atau garis, kemudian button coil dan sebagainya. Di sini langsung kita mulai. Misalnya di sini saya ingin menggunakannya untuk startnya, jadi gunakan new kontak. Untuk waktunya kita gunakan 000 atau artinya itu kita menggunakan dalam waktu 0 detik untuk start. Kemudian kita kasih komennya berupa start. Selanjutnya kita kasih stopnya. Untuk stopnya sendiri 0,001 maksud saya. Selanjutnya kita kasih comment stop. Nah, sesudah itu kita kasih dia coil. Coil ini berguna untuk melakukan pemrosesan untuk kegiatannya nanti. Jadi pada coil ini kita memberikan waktunya sebanyak 10 detik. Jadi dalam waktu sini dia menggunakan satuan milisecond yang dimana 100 milisekundnya itu sama dengan 1 detik. Jadi di sini kita menggunakannya 1000 milisecond, 1 sama dengan 10 detik. Kita kasih namanya play. Nah, untuk cara pemasukannya seperti itu, dan di sini ada beberapa button lagi, misalnya seperti button instruksinya ini untuk memberikan instruksi berapa lama untuk pemrosesannya dan sebagainya. Jadi berhubung sebelumnya saya sudah melakukan atau membuat aplikasinya, nah, jadi di sini saya akan langsung menampilkannya saja. No, kita klik no. Nah, di sini sudah ada file yang sebelumnya saya buat. Selanjutnya, nah, nanti kita buat seperti ini. Saya akan menjelaskan mengenai projectnya ini. Di sini dia start pada waktu 0 detik, kemudian ada tombol stop, kemudian ada file, terus waktu untuk city-nya. Nah, di sini ada batas bawahnya. Terus di sini juga untuk tas keduanya ada batas bawah, waktunya dan sebagainya. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke CX designernya. Di sini saya sudah membuat CX designernya juga, tetapi saya akan menampilkan bagaimana cara membuatnya terlebih dahulu. Sebelumnya ini saya save terlebih dahulu. Selanjutnya kita bikin project baru. Untuk nama projectnya bebas, misalnya entah saya membikinnya testing lagi atau tugas, kemudian klik OK, dan selanjutnya screen page ya, kita screen page 0. Nah, di sini untuk menggambar tampilan seperti tadi kita menggunakan yang namanya beberapa pilihan yang ada di sini. Misalnya di sini saya menggunakan bitlamp. Kita masukkan, kita sesuaikan ukuran sesuai kebutuhan kita. Kemudian kita untuk mengubah gambarnya ini kita ubah gambarnya dengan klik 2 kali, kemudian pilih color atau shape. Selanjutnya di sini dia ada pilihan untuk on shape dan off shape. Maksudnya ini untuk on shape ini apabila dia on maka warnanya akan seperti pada tampilan shape yang on. Kemudian apabila dia statusnya off maka tampilannya akan seperti ini. Misalnya kita memilih, kita membuat suatu tabungnya, kita pilih dia berada pada pilihan yang ada di BMP files pada bagian pipes atau tanks di tank. Nah, tank ini gunanya ini untuk sebenarnya ini tidak ada fungsinya secara langsung karena nanti kita menggunakan beberapa opsi lainnya. Ini hanya untuk penggambaran saja akan terlihat lebih bagus. Misalnya untuk apabila statusnya sudah on, maka dia menggunakan warna biru. Selanjutnya apabila statusnya off, maka dia akan warna putih. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini dia berubah.
dapat dipastikan karena statusnya ini masih off, karena dia masih berwarna putih. Selanjutnya kita drag, kita sesuaikan dan kita lakukan sebagaimana semestinya. Selanjutnya untuk berapa perubahan dia dapat menggunakan, untuk angkanya dapat menggunakan Timberwolf switch. Tidak, maaf, maksud saya string display input. Nah, string display input di sini kita dapat ubah. Oh, tidak, saya mohon maaf, maksudnya pada button yang ini. Di sini nanti kita dapat menginput angka-angkanya, untuk kita dapat mengubahnya untuk menjadi display tab-nya berupa hexadecimal, kemudian int-nya kita dapat mengubahnya assign one word atau uint integer dan sebagainya gitu. Terus untuk buttonnya sendiri kita menggunakan on off button. Nah, di sini kita tinggal klik saja, terus kita ubah shape-nya lagi apabila statusnya on dan apabila statusnya off. Kemudian kita dapat mengubahnya ke lamps, pilih circle ataupun octagon, terserah, tergantung kemauan kita. Misalnya untuk tombol on sendiri dan berwarna hijau, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah OK. Tetapi kita untuk memastikan bahwa itu tombol on, kita gunakan label statusnya on ataupun start. Untuk label ini bebas, tergantung kemauan kita sendiri. Nah, untuk addressnya sendiri kita sesuaikan pada tampilan yang di sini. Untuk address startnya dia menggunakan 0.00. Jadi kita sesuaikan. Dan apabila dia statusnya off, kita ubah menjadi 00,1 gitu. Seperti itu. Selanjutnya saya akan langsung menampilkan tampilan untuk desainernya sendiri. Saya akan langsung membuka project yang sudah saya buat. Di sini ada test mahmul.ipp, kemudian ini tidak usah kita simpan, klik no, save change no. Nah, ini yang tadi sudah saya buat. Untuk mengetesnya apakah ini berjalan atau tidak, yang pertama kita running terlebih dahulu untuk testingnya. Di sini ada pilihan test dan PLC Integrated Simulation. Karena kita ingin melakukannya dengan terhubung kepada CS programmernya, maka kita memilih tombol PLC PT Integrated Simulation. Nah, untuk ini kita klik start. Maka dia akan menyala. Sini dia juga sudah tampil secara langsung. Selanjutnya kita klik tombol tes maksud saya. Kemudian kita start. Nah, di sini akan ada tampilannya. Di sini ada batas atas dan batas bawah yang sudah saya tampilkan. Misalnya pada sini kita menggunakan maksimalnya 100% untuk pengisian airnya dan minimalnya 0%, minimalnya 10% untuk batas bawahnya. Kemudian kita klik start. Baiklah, di sini masih ada terkendala. Kemudian kita matikan kembali ini. Sebelum kita running ulang, terus kita running ulang agar dia dapat terkoneksi ke PLC kita tadi. Kita coba testing lagi. Start. Oke, masih tidak bisa. Kita ubah lagi, kita coba lagi. Sepertinya ada satu kesalahan pada saat running CX designernya. Ini kita off dulu, kita close. Kemudian ini juga kita close dulu, debuggernya kita matikan, kita off. Ini juga kita off kan. Nah, selanjutnya kita balik ke sini terlebih dahulu, kita pilih resource report biar sesuai simulator, PLC integration. Yes. Sebentar. Pada bagian ini kita tinggal memilih integratednya saja. Kita dapat melihat errornya melalui ini, user program error, PLC setup error, kemudian non-fatal error list date time. Oke.
Kita coba langsung running lagi dari simulatornya. Kita start simulator, prepare to integrate if errors, cancel button. Nah di sini dia sudah running. Kita coba lagi, kita coba tes ulang. Dia kita masukkan 100, ini kita masukkan 10 untuk sebagai testingnya. Kemudian kita klik start. Nah di sini dia sudah berjalan. Tadi hanya ada kesalahan dalam memilih tombol untuk runningnya. Nah di sini dapat kita lihat kan apabila kita klik stop, maka warna ininya itu semuanya berwarna putih, karena tadi untuk tombol off-nya itu dia berupa putih. Kemudian apabila kita klik start, maka dia berubah. Nah untuk ininya sendiri dia menunjukkan dia sudah berapa persen itu terisi melalui pewarnaan ini, seperti itu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata ataupun kurangnya materi yang saya sampaikan, mungkin kita dapat membahas pada kolom deskripsi di bawah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.